Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak pintar? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sebelumnya mungkin kita pernah mendengar kata sumber daya alam. Lalu, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak, sumber daya alam itu sendiri terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, ada sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya non-hayati atau abiotik. Jadi, apa ya perbedaan keduanya? Sumber daya alam hayati atau biotik mencakup semua makhluk hidup, baik itu dari hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita juga perlu mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Jadi, jenis-jenis sumber daya alam terbagi menjadi dua, di antaranya sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya seperti semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan juga air. Jadi artinya sumber daya alam ini dapat digunakan secara terus-menerus. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, hasil tambang seperti minyak bumi, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kita juga perlu mengetahui manfaat dari sumber daya alam itu sendiri. Di sini kita akan membahas tentang manfaat dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui terlebih dahulu. Manfaat dari sumber daya alam yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Misalnya, ada tumbuhan seperti padi, jagung, singkong, dan sebagainya merupakan sumber karbohidrat. Kemudian contohnya pada hewan, misalnya sapi, dapat dimanfaatkan dagingnya maupun susunya, atau pada unggas kita dapat memanfaatkan telurnya. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai tenaga pembangkit listrik, misalnya cahaya matahari dengan sistem sel surya, angin, uap, air, itu dapat digunakan atau dijadikan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk obat atau kosmetik, misalnya jahe, daun sirih, cangkang binatang laut, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pembuatan pakaian, contohnya kapas. Kapas merupakan serat alami yang diambil dari tumbuhan kapas dan dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Adapun manfaat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sebagai bahan bakar minyak bumi. Bahan bakar minyak bumi dapat diolah menjadi aftur, yaitu bahan bakar pesawat, solar sebagai bahan bakar kereta api atau kendaraan besar, kemudian bensin premium sebagai bahan bakar motor atau mobil. Selanjutnya sebagai bahan pembuat peralatan misalnya besi, tembaga, nikel,
logam yang digunakan untuk membuat peralatan baik peralatan rumah tangga atau bahan baku kendaraan. Dan manfaat yang terakhir yaitu sebagai bahan pembuat perhiasan. Contohnya emas, perak, berlian yang nilainya sangat berharga. Anak-anak, itulah sedikit materi tentang sumber daya alam beserta jenis-jenisnya dan manfaatnya. Semoga dapat kita mengambil pelajaran darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.